Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar area perbukitan di Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga terbakar. Sejumlah warga sempat terjebak kobaran api. Diduga jadi korban perdagangan manusia. Seorang warga Kabupaten Asahan dilaporkan meninggal dunia di Kamboja. Masuk ke Indonesia dengan cara ilegal, 14,6 ton buah mangga asal Thailand dimusnahkan. Ratusan hektar area perbukitan di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga terbakar. Sejumlah warga yang berupaya memadamkan api sempat terjebak karena kobaran api yang cepat membesar dan merambat. Perbukitan di Kelurahan Aek Manis di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga terbakar. Api mulai terlihat pada hari Minggu siang 29 Juni 2025. Kondisi cuaca yang sudah masuk musim kemarau mengakibatkan kobaran api sulit dipadamkan. Lokasi bukit yang berdekatan dengan permukiman warga menyebabkan warga panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api yang cepat membesar dan terus merambat mengakibatkan sejumlah warga terjebak di lokasi kebakaran karena terkepung kobaran api. Keluarga mereka pun panik setelah mendengar kabar bahwa anggota keluarga mereka terjebak di dalam bukit yang terbakar. Beruntung setelah 2 jam akhirnya warga yang terjebak api dapat ditemukan setelah upaya penyelamatan oleh warga bersama petugas BPBD. Lokasi kebakaran yang terjal dan tidak memiliki akses jalan menyebabkan petugas damkar kesulitan untuk memadamkan api. Kira 100 hektar lebih. Tadi warga di atas ada yang terjebak, tapi dengan kerjasama warga beserta aparat bisa terselamatkan. Di lahan di kelurahan mana ini, Pak? Di Kelurahan Aek Manis, Pak, di Jalan Murai. Jalan Murai. Karena kepanikan warga dapat diatasi dengan penebangan pohon. Jadi saat ini api udah mulai bisa dipadamkan ya, Pak Lurah? Insya Allah mulai bisa dipadamkan. Oke. Gak ada korban ya Pak Lurah? Atau rumah penduduk gak ada yang terkena dampak kebakarannya Pak Lurah? Tidak, kalau rumah warga tidak ada yang, belum ada yang kena dampak kebakaran. Warga di sekitar lokasi kebakaran mulai mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Petugas Reskrim Polsek Medan Sunggal menggerebek kampung narkoba di Jalan Masjid, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi menangkap 1 orang wanita pengedar narkoba dan memusnahkan 2 gubuk persinggahan untuk pesta narkoba di desa tersebut. Mendapat laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba, puluhan personil Reskrim Polsek Medan Sunggal menggerebek kawasan pinggiran rel kereta api, tepatnya di Jalan Masjid di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi tersebut, petugas sempat melepaskan 2 kali tembakan ke udara sebagai peringatan agar para terduga pelaku tidak kabur. Diduga informasi kedatangan petugas sudah bocor sehingga para terduga pelaku kabur untuk menyelamatkan diri. Selain menyita alat isap narkoba, petugas juga menangkap 1 orang wanita pengedar beserta barang bukti sabu-sabu yang sudah dikemas dalam bentuk plastik klip. Polisi juga membakar beberapa mesin jackpot dan 2 gubuk yang selama ini dijadikan lokasi pesta narkoba. Reskrim Polsek Sunggal melaksanakan giat rutin dan pada saat ini hari ini juga sedang pelaksanaan giat operasi antrik yang mana keluhan masyarakat di daerah Desa Serbajadi banyak ditemukan barang narkoba. Kemudian kita ya melakukan penindakan, kita melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap penjual, salah satu penjual, yang mana barang bukti saat pelaku diamankan lengkap
Kemudian untuk barak-barak kita lakukan pemusnahan dan ini akan tetap kita lakukan. Petugas akan terus melakukan penggerbekan hingga kawasan tersebut benar-benar bebas dari peredaran narkotika. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kisah pilu para pekerja migran Indonesia di luar negeri kembali terjadi. Kali ini dialami Azwar, warga Asahan. Ia dikabarkan meninggal dunia pada 10 Juni 2025 lalu setelah diduga menjadi korban perdagangan manusia. Kini keluarga menunggu pemulangan jenazah korban. Sebelum berangkat dahulu, Aswar yang berusia 32 tahun, warga desa Bunut, Kabupaten Asahan, dikenal sebagai penyanyi di berbagai acara pernikahan dan kafe. Aswar kemudian meninggalkan kampung halamannya pada pertengahan bulan Maret 2025 karena dijanjikan akan bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe di Malaysia dengan gaji $800 per bulan atau sekitar 12 juta rupiah. Aswar kemudian berangkat ke luar negeri melalui seorang agen dengan membayar. Namun mimpi Aswar untuk memperbaiki ekonomi melalui bakat menyanyinya tidak terwujud. Aswar diduga menjadi korban perdagangan manusia yang membawanya ke Kamboja. Di sana Aswar dipekerjakan sebagai scammer atau penipu melalui online atau daring. Sebelum dikabarkan tewas, Aswar sempat meminta dikirimi uang 40 juta rupiah sebagai denda karena tidak memenuhi target. Video itu dilakukan Aswar dalam kondisi sakit. Jika tidak membayar denda, Aswar mengaku akan dijual bahkan dibuang ke laut. Keluarga sudah sempat mengirim uang 15 juta rupiah untuk menebus supaya Aswar bisa pulang. Namun sejak uang itu dikirimkan, keluarga putus kontak dengan Aswar hingga diperoleh kabar bahwa Aswar sudah meninggal dunia akibat jatuh dari lantai 3 bangunan. Kami sempat mengirimkan uang, Bang, sebesar 15 juta di tanggal 7 ya? Tanggal 7. Setelah 5 menit kami mengirimkan uang, dia lepas kontak, nggak ada kontak lagi, mati handphonenya. Terus kami di tanggal 13 dapat kabar bahwasanya si Azwar ini meninggal dunia karena lompat dari gedung tadi itulah. Nah, lantai 3. Tidak tahan. Iya, karena dia sempat dia bilang dia tidak tahan, Bang, dengan penyiksaan. Kalau nggak dapat target dia kena setrum. Mungkin itulah, Bang, makanya dia lompat dari gedung. Kalau pemerintah, sempat juga pemerintah KBRI datang kemari, Bang, Menteri Luar Negeri datang kemari, mengatakan kalau bahwasanya si Azwar ini ilegal datang ke Kamboja. Kalau untuk dipulangkan jenazahnya, pihak keluarga yang menanggung biayanya sebesar 160 juta. Tapi kalau dikebumikan di Kamboja, pihak KBRI yang menanggung. Harapan keluarga, Bang? Harapan keluarga, Bang, kami meminta, Bang, pulangkanlah anak kami. Kami mohon sekali lah, Bang, untuk kepulangan jenazah anak kami. Kami pikirkan untuk yang terakhir kalinya. Sejak dilaporkan meninggal dunia, keluarga belum pernah melihat jenazah Aswar. Mereka juga belum mengetahui penyebab pasti kematian Aswar. Keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu pemulangan jenazah Aswar ke kampung halamannya di Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Seorang polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan yang melakukan pungli kepada seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Palang Merah hingga kini masih berada di ruang penempatan khusus. Ia menjalani sejumlah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Oknum petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan berinisial RH yang melakukan pungli kepada seorang perempuan pengendara sepeda motor di kawasan Palang Merah, Kota Medan, menjalani pemeriksaan intensif di Propam Polrestabes Medan. Ia pun masih berada di ruang penempatan khusus Polrestabes Medan hingga 30 hari ke depan. Sebelumnya RH sudah menjalani sanksi fisik yang dipimpin langsung oleh Kasih Propam Polrestabes Medan. RH juga sudah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kapolrestabes Medan menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang melanggar dan mencoreng nama baik kepolisian. Dan terhadap anggota saya, anggota Polrestabes Medan Satlantas, atas nama Rudi Hartono, hari ini mulai kemarin ya kita lakukan sejak pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita lakukan patsus selama 30 hari.
dan saya akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, baik terhadap jabatannya, melakukan demosi, dan melakukan penempatan khusus di ruang tahanan Polrestabes Medan. Pak, udah dilakukan, sempat ditanya belum dia ini uangan untuk apa, Pak? Ya, sangat klasik ya, 100.000 untuk kebutuhan dia, mungkin untuk secara ekonomi ya, tapi ini menurut saya sangat klasik dan tidak menjadi alasan bahwa dia boleh melakukan itu. Kapolrestabes juga meminta anggotanya agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.